Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita ada dalam bulan Ramadan di mana kita masih melaksanakan kewajiban ibadah saum Ramadan kita. Kalau kita melihat definisi secara umum dari saum, yaitu bahwa saum itu artinya al-imsaku, artinya menahan. Dan ada beberapa definisi, diantaranya definisi saum itu al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila gurubis syamsi. Yang dimaksud dengan saum itu adalah menahan dari makan, minum, dan berhubungan dengan istri dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka di sini ada sebuah proses, yaitu al-imsaku, yang artinya menahan. Maka di dalam melaksanakan saum ada suatu proses latihan atau melatih diri kita. Karena ternyata dalam melaksanakan saum, seseorang meninggalkan makan, meninggalkan minum, bahkan berhubungan antara suami istri, yang dimana di dalam bulan selain bulan Ramadan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi di bulan Ramadan itu kita meninggalkan sesuatu yang sebetulnya hal itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh. Makan asalnya boleh, minum juga sama. Berhubungan antara suami istri juga sesuatu yang diperbolehkan. Tapi ternyata di bulan Ramadan, jangankan sesuatu yang haram, yang halal juga kita tinggalkan. Maka di sini ada proses melatih diri kita, sehingga kita harus terbiasa meninggalkan sesuatu, bahkan sesuatu yang halal kita tinggalkan di bulan Ramadan, apalagi melaksanakan sesuatu yang diharamkan. Yang kemudian di dalam bulan Ramadan itu, maka ada proses sebagai momentum kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuatu yang wajar jika seseorang di bulan Ramadan ibadahnya meningkat. Memang semestinya seperti itu. Justru jangan sampai terjadi di bulan Ramadan dan di bulan selain Ramadan ibadahnya biasa-biasa saja. Dia hanya melaksanakan saum atau hanya menahan lapar dan dahaga, sedangkan ibadah lain sama saja dengan ibadah selain di bulan Ramadan. Maka artinya tidak ada jauh bedanya. Justru sesuatu hal yang mesti dilakukan, ibadah lebih meningkat daripada ibadah-ibadah di bulan selain Ramadan. Ibadah sholatnya meningkat. Ibadah dari segi maliyahnya, dari segi hartanya meningkat. Infak sodakohnya meningkat. Memang itulah yang mesti dilakukan di bulan Ramadan. Sebab kalau kita melihat kebiasaan Rasul, maka dikatakan dalam salah satu hadis, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa kana Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasul itu dalam kehidupan sehari-hari dia seorang yang ajwad, seorang yang pemurah, dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ternyata ketika ada di bulan Ramadan, Rasul itu menjadi lebih dermawan gitu, menjadi lebih pemurah.
Yang dimaksud dengan ajwad ini asalnya dari kata al-judu yang artinya al-karom. Dan al-ajwad sendiri itu a'ammu minas sodakoti wal infak. Jadi ajwad itu sebuah perilaku di mana perilaku itu meliputi atau melebihi atau lebih umum dari melakukan infak dan sodako. Sehingga orang yang suka memberi dermawan kepada orang lain itu sebagaimana dilakukan oleh Rasul, maka Rasul disebut ajwadu. Artinya dia orang yang sangat dermawan. Karena kedermawanan Rasul dalam beberapa hadis dikatakan bahwa dalam kehidupan Rasul, karena Rasulullah SAW iza su'ila syai'an, apabila dia diminta sesuatu, maka atau pasti Rasul memberikannya. Inilah kedermawanan Rasul. Jadi Rasul itu tidak pernah diminta sesuatu yang dia tidak memberikannya. Jadi Rasul di selain bulan Ramadan seorang yang dermawan, ternyata di bulan Ramadan itu ajwad, lebih atau sangat dermawan. Ini dari segi perilaku. Artinya di bulan Ramadan maka kita harus lebih meningkat dari segi infak, sodako, memberikan harta kepada orang lain. Karena itulah memang yang harus kita lakukan supaya kita melatih diri kita untuk membiasakan mengeluarkan harta di jalan Allah. Kemudian kalau kita melihat apa yang dilakukan Rasul dari segi ibadah, maka selama 1 bulan dari hari pertama sampai terakhir yang kita lakukan, fenomena yang ada di kita sekarang, kadang-kadang kita melihat orang begitu semangat melakukan ibadah di hari-hari pertama bulan Ramadan. Bahkan di hari pertama atau di malam taraweh, malam pertama itu sampai masjid itu penuh, masjid itu padat sehingga orang yang taraweh tidak bisa masuk masjid, semuanya di luar sebagian karena saking banyaknya orang yang taraweh gitu. Di hari kedua seperti itu. Di hari ketiga, tapi ternyata setelah seminggu lewat yang taraweh di masjid semakin berkurang. Yang asalnya masjid itu penuh sesak, yang akhirnya masjid itu kadangkala safnya juga tidak terisi itu. Yang asalnya semua saf terisi, ternyata 1 minggu berikutnya ada tempat-tempat atau saf yang kosong gitu. Bahkan di hari-hari terakhir Ramadan justru masjid semakin kosong gitu. Padahal kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul, dalam hadis dikatakan idza jaa asyru ai al-ashrul awahiru min sahri Ramadan, apabila menjelang 10 hari, maksudnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jadi Ramadan tinggal 10 hari lagi, jadi sudah terlewati 20 hari, tinggal 10 hari lagi, maka apa yang dilakukan oleh Rasul? Maka Rasul SAW syadda mi'zarohu. Dia lebih khusyuk, lebih tekun dalam ibadah. Dia mengencangkan ikat pinggang. Artinya dalam ibadah dia semakin meningkat. Itu. Dimana kita melihat fenomena orang-orang kalau menjelang akhir Ramadan kan ibadah semakin berkurang, kurang semangat. Bahkan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya belanja atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Justru Rasul di hari terakhir semakin bersemangat. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Artinya di malam hari-hari terakhir itu justru semakin dia isi dengan kegiatan ibadah. Wa aiqodo ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk bersama-sama melaksanakan ibadah. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul. Nah, mudah-mudahan kita masih punya beberapa hari lagi ke depan di bulan Ramadan itu, mudah-mudahan kita dalam melaksanakan ibadah semakin bersemangat. Jangan sampai di awal-awal Ramadan ibadah kita begitu semangat, tapi di hari-hari setelah berjalan beberapa hari, bahkan di hari-hari terakhir justru ibadah kita baik secara kuantitas dan kualitas semakin menurun. Sebaliknya, seharusnya ibadah kita semakin
menjelang hari-hari terakhir, maka seharusnya semakin meningkat. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.